Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'ani ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Biidznillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dalam kesempatan kajian atau wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kajian tentang ad-din yang merupakan perwujudan dari firman Allah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan atau membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Hadis ini adalah merupakan nasihat khususnya untuk Malak Jibril. Untuk Rasulullah dari Malak Jibril. Jadi nasihat Malak Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dan umumnya untuk kita semua. Ada 4 nasihat. Yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariq. Cintai olehmu apa yang kamu suka, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah kamu sesukamu, sesungguhnya kamu akan memperoleh balasannya. Yang keempat, wa'mal anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah bahwasanya kehormatan seorang mukmin terletak pada salat malamnya, dan kemuliaan seorang mukmin terletak pada kemandiriannya dari pertolongan orang lain. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 nasihat dari Malak Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umumnya untuk kita semua. Yang pertama, hidup kamu sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Seringkali mendengar firman Allah yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa yang namanya makhluk hidup, wabil khusus kita manusia, itu pasti mati. Siapapun kita, siapapun orangnya, itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu yang menjadi pertanyaan,
apa yang akan kita bawa saat kita mati. Kemudian yang kedua, kapan kita mati? Dan ada apa di balik kematian itu? Ma'asyiral muslimin, mati akan datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa terkecuali. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Jumu'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang lari dari kematian, kematian akan datang kepada setiap kamu. Siapa saja kita, di mana saja kita berada, mati pasti datang. Tidak bisa diingkari, tidak bisa dipungkiri. Lalu perlu diketahui bahwa ternyata kematian manusia ini berbeda dengan kematian makhluk-makhluk lain. Katakan binatang. Kalau binatang mati ya habis perkara. Tapi manusia mati mulai perkara. Binatang mati akhir dari segalanya. Tapi manusia mati awal dari segalanya. Teringat dengan perbuatan Rasulullah SAW dan juga merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Apabila jenazah itu usai dikuburkan, Rasulullah berdiri mendekat kuburan itu. Lalu Rasulullah mengajak kepada orang-orang yang mengantar untuk mendekati kuburan tersebut dalam posisi berdiri. Seraya beliau berkata, istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitathbit fa innahu la'adus alam. Ada dua ajakan Rasulullah SAW kepada mereka yang mengantar. Pertama, mohonkanlah ampunan, atau hendaklah kalian mohon ampunan kepada Allah untuk saudara kalian yang baru dikuburkan itu. Itu yang pertama, permohonan ampunan. Alasannya apa? Fa innahul an yus'alu. Dia sekarang akan ditanya. Yang kedua, meminta kepada mereka yang mengantar adalah untuk memohon kepada Allah. Bagi si jenazah itu adalah keteguhan hati, ketetapan hati. Artinya di saat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, para malaikat yang bertugas untuk bertanya, malaikat Munkar Nakir, ya, akan bertanya. Maka di situ kita minta kepada Allah keteguhan hati agar si mayat itu bisa menjawab, ya, dari pertanyaan-pertanyaan Rasul Allah itu, yaitu Munkar dan Nakir. Nah, inilah yang membedakan kematian manusia dengan kematian makhluk lain. Binatang mati habis perkara. Binatang mati akhir dari segalanya. Manusia mati awal dari segalanya. Nah, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Kemudian, kapan kita mati? Seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 34, bahwa sesungguhnya kematian itu salah satu yang dirahasiakan Allah. Wa ma tadri nafsum bi ai ardin tamut. Seseorang tidak tahu kapan, di mana ia mati. Lalu hadirin hamba Allah yang berbahagia, dari ayat-ayat yang tadi pun bisa disimpulkan yang namanya kematian itu
bukan hanya membedakan kematian kita dengan makhluk lain, tapi juga mati itu tidak harus tua dulu. Ya yang tua dulu, tidak. Kemudian yang kedua, mati itu tidak harus sakit dulu. Banyak contoh orang-orang yang muda, bahkan bayi yang baru lahir meninggal dunia. Artinya tidak menunggu tua. Begitu juga banyak orang-orang yang sehat, dalam keadaan sehat bugar, dalam keadaan sehat kekar. Kekar, sehat, bugar, nah, itu mati juga. Bahkan seringkali kita menyaksikan ada orang yang meninggal dunia di lapangan hijau. Artinya mereka akan sehat itu. Ya. Jadi mati itu akan datang kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tidak harus tua dulu, tidak harus sakit dulu, dan juga tidak harus tobat dulu. Ya. Idza jaa ajaluhum, jika ajal sudah tiba kepada mereka, maka wala yuakhirallahu nafsan, tidak akan ditunda walau hanya 1 saat, 1 detik katakan, 1 menit katakan. Jadi kalau memang waktunya sudah habis, ya udah, habis masa kontraknya. Inilah kematian. Nah, di sini Rasulullah menasehati kita, atau malaikat menasehati Rasulullah menasehati kita, isma syita fa innaka mayitun. Hidup kamu sesukamu, tapi sungguhnya kamu akan mati. Tak terkecuali. Kemudian nasihat yang kedua adalah wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai apa yang kamu suka, maka sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Allah dan Rasulnya tidak melarang kita untuk mencintai harta benda, mencintai kekayaan, mencintai kedudukan, termasuk mencintai keluarga. Tapi ingat, kalau kecintaan kita kepada itu semua, cintanya kita kepada harta, cintanya kita kepada keluarga, cintanya kita kepada kedudukan, mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, Allah mengancam dengan firman-Nya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah sudah siap dengan azabnya. Ini sudah banyak contoh ya di dalam Al-Quran, di dalam sejarah, bagaimana ketika umat terdahulu mencintai yang lain melebihi cintanya kepada Allah, maka akhirnya Allah membinasakan mereka. Kemudian yang ketiga, atau nasihat yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka majjiyun bihi. Beramalah kamu sesukamu, sekandakmu, maka sesungguhnya kamu akan memperoleh balasannya, atau maka kamu akan dibalas dengan amal itu. Apa yang kita tanam itu yang kita petik. Katakan seorang petani menanam cabai berdampingan dengan terong. Petani menanam cabai berdampingan dengan terong. Itu tidak akan tukar. Cabai tumbuh pohon cabai, terong tumbuh pohon terong. Lalu bagaimana hasilnya? Cabai berbuah cabai, terong pun berbuah terong. Apa yang petani tanam, itulah yang kita petik. Apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita peroleh. Ya, mau melakukan amal soleh atau amal yang salah, silakan. Amal soleh ada balasannya, amal salah juga ada balasannya. Silakan. Kamu beramal, berkarya, berbuat apa yang kamu suka, tapi ingat, semua karyamu, semua usahamu akan dibalas oleh Allah. Misalnya bagi anak-anak kita, para santri, para siswa, apa yang akan dipilih? Rajin atau malas? Ketika si santri atau si pelajar itu belajar dengan rajin, maka pasti hasilnya akan baik.
memuaskan. Puas untuk dirinya, puas untuk orang tuanya, dan puas bagi kami sebagai pengajar. Sebaliknya ketika anak santri itu ya tidak rajin, kurang rajin, bahkan tidak belajar, tidak disiplin, hasilnya juga ya jauh daripada memuaskan, jauh daripada harapan. Yang terjadi apa? Kekecewaan. Ya, silakan. Apa yang kamu pilih? Amal soleh atau amal salah? Yang jelas, setiap apa yang dilakukan oleh manusia Allah tahu. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina makan. Jadi tidak ada yang rahasia di mata Allah. Ketika seorang hamba melakukan taat, pasti Allah melihat. Sebaliknya ketika seorang hamba melakukan maksiat, pasti Allah menyaksikan. Dan Allah sudah siap balasannya. Itu nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzu istighnahu 'anil nas. Ketahuilah bahwa kehormatan seorang mukmin terletak pada sholat di malam hari. Dan kemuliaannya terletak pada kemandiriannya dari pertolongan orang lain. Jadi selama ini kita terkadang salah menilai. Ketika ia menjadi pejabat, dia orang yang terhormat. Ketika ia menjadi orang yang kaya, dia orang hebat. Kalau menurut nasihat ini, orang yang hebat dan terhormat adalah mereka orang yang menyisihkan malam harinya untuk melaksanakan sholat malam, untuk melaksanakan sholat tahajud, ruku dan sujud, bersimpuh di hadapan Allah. Jadi malam hari itu tidak hanya dihabiskan untuk tidur, apalagi untuk bergadang, ya. Tapi ada malam, sebahagian malam itu adalah untuk melaksanakan sholat malam. Di saat orang-orang tidur dalam keadaan nyenyak. Itulah orang yang hebat dan terhormat. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzu istighnahu 'anil nas. Dan mulianya terletak pada kemandiriannya dari pertolongan orang lain. Jadi tidak termasuk orang yang meminta-minta dan selalu berharap kepada pertolongan orang lain. Ya. Ini kalau saya memahami dari wa izzu istighnahu 'anil nas itu, kita harus menjadi orang-orang yang qanaah. Orang yang senantiasa bersyukur. Qanaah. Apa itu qanaah? Adalah merasa cukup, bahagia, gembira dengan apa yang Allah berikan. Sehingga tidak pernah mengeluh. Dan tidak banyak berharap kepada orang lain. Ya. Dan Nabi mengatakan, jadi orang kaya yang sesungguhnya adalah qanaah. Wa izau istighna'uhu 'anil nas. Jadi orang kaya yang sebenarnya bukan mereka yang memiliki harta benda yang melimpah ruah atau pangkat dan jabatan yang tinggi, tapi orang yang kaya sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang qanaah, orang-orang yang mensyukuri apa yang Allah berikan, sehingga jauh dari banyak berharap bantuan manusia atau meminta-minta kepada orang lain. Nah, inilah 4 nasihat yang disampaikan oleh Malak Jibril kepada Rasulullah SAW, yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Yang pertama, Isma syi'ta fa innaka mayitun. Hidup kamu sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Yang kedua, Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai apa yang kamu suka, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya, dengan yang dicintai itu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka maj'un bihi. Yang ketiga, beramallah kamu sesukamu, berkarya, berbuat, sesungguhnya kamu akan memperoleh balasannya. Yang keempat,
wa'mal anna syarafal mu'min qiyamu billail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Ketahuilah bahwa kehormatan seorang mukmin terletak pada sholat malamnya atau pada sholatnya di malam hari, dan kemuliaannya itu terletak pada kemandiriannya dari pertolongan orang lain. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.